Isi dompet AKP Ulil Rianto usai tangkap pelaku tambang ilegal hanya ada Rp70.000. Terungkap isi dompet Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari saat ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Meski menangani kasus tambang ilegal galian C di Solok Selatan, rupanya AKP Ulil tak memiliki uang. Beda dengan AKP Dadang Iskandar yang diduga kuat menerima uang dari pengusaha tambang ilegal di Solok Selatan. Iya, backing. Ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, kata Direktur Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar. Kombes Andri Kurniawan. Saat itu AKP Dadang dimintai tolong oleh pihak tambang. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, katanya. Dalam tragedi ini AKP Ulil Rianto Ansari diketahui baru saja menangkap seorang pelaku tambang ilegal galian C di Solok Selatan. Kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan, pelaku yang ditangkap berperan sebagai sopir truk. Sopir truk yang membawa galian C, katanya. Ia tak mengungkap siapa sebenarnya pemilik tambang ilegal galian C tersebut. Yang punya tambang itu masih didalami. Sekarang masih didalami, katanya. Meski demikian saat terjadi polisi tembak polisi di parkiran Mapolres Solok Selatan pukul 0.43 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, ternyata AKP Ulil juga tidak memiliki uang. Hal itu terungkap dari isi dompet AKP Ulil. Pamannya, Brigjen TNI Elvis Rudi mengungkap bahwa AKP Ulil merupakan sosok polisi yang jujur. Kata Elvis, uang yang ada di dompet Ulil hanya Rp70.000. Sebenarnya ini anak lurus, di dompetnya cuma ada Rp70.000. Itu saya lihat, kata Elvis. AKP Ulil Rianto Ansari menjadi korban dalam tragedi polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Dadang menembak ke bagian pipi dan dahi AKP Ulil di parkiran Mapolres Solok Selatan. Setelah menembak Ulil, Dadang menghujani rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti dengan 7 peluru. Pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri. Sosok AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait AKP Ulil ditembak AKP Dadang. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKBP Arif Mukti Surya Adi menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat. Harta kekayaan AKBP Arif Mukti. Dilansir dari LHKPN KPK, AKBP Arif Mukti memiliki harta kekayaan sebesar Rp2.931.000.000. Berikut rinciannya, tanah dan bangunan Rp2.500.000.000. Tanah dan bangunan seluas 150 meter 2/178 m2 di Kap, Kota Surabaya, hasil sendiri Rp2.500.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp890 juta, satu mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate tahun 2022, hasil sendiri Rp690 juta. Mobil, Jeep CEC 7 tahun 1982, hasil sendiri Rp200 juta. Harta bergerak lainnya Rp0, surat berharga Rp0, kas dan setara kas Rp10 juta. Harta lainnya Rp0,
Subtotal 3 miliar 400 juta rupiah. Hutang 469 juta rupiah. Total harta kekayaan 2 miliar 931 juta rupiah. Polda Sumatera Barat, Sumbar, telah memeriksa 5 orang saksi terkait penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Peristiwa tragis ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menghabisi nyawa AKP Rianto Ulil Ansar. Salah satu di antara 5 saksi tersebut ada Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Keberadaan Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti saat kejadian penembakan disorot. Setelah tembak AKP Ulil, terungkap AKP Dadang tembaki rumah dinas Kapolres. Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, ternyata tidak hanya menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansari, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Dia ternyata juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, setelah menembak AKP Rianto di parkiran Mapolres Solok Selatan. Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan, menuturkan diduga AKP Dadang menembak rumah dinas AKBP Arif sebanyak 7 kali. Hal itu, kata Andri, dibuktikan dengan adanya 7 lubang bekas peluru di rumah dinas AKBP Arif. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 lubang di rumah Kapolres, kata Andri dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, dikutip dari Tribun Padang. Andri juga mengungkapkan kondisi rumah dinas Kapolres yang mengalami pecah di kaca kamarnya. Selain lubang bekas peluru, Andri menuturkan pihaknya juga menemukan 6 selongsong dengan rincian 5 proyektil dan sisanya tinggal serpihan. Sementara, rumah dinas AKBP Arif hanya berjarak 20-25 meter dari Mapolres Solok Selatan yang juga menjadi lokasi tewasnya AKP Rianto. Terkait motif Dadang turut menembaki rumah dinas AKBP Arif, Andri menuturkan pihaknya masih mendalami. Motif itu yang sedang didalami. Pemeriksaan masih berjalan, imbuhnya. AKP Dadang dijerat pasal PTDH dan KKEP pada kesempatan yang sama. AKP Dadang turut ditampilkan saat konferensi pers di Mapolda Sumbar. Tampak dirinya keluar dari lift lobi Mapolda Sumbar dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru dan berambut plontos. Selain itu, AKP Dadang juga dijaga ketat petugas dari Propam Polda Sumbar. Petugas memperlihatkan barang bukti berupa 1 senjata api, senpi, jenis pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam, sajam, jenis pisau, dan beberapa barang bukti lainnya. Namun, saat Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan akan menyampaikan update kasus penembakan terhadap AKP Rianto, AKP Dadang langsung dibawa ke ruangan lain. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan, menuturkan akibat perbuatannya, AKP Dadang dijerat pasal berlapis yaitu ada pasal terkait pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Pasal yang disangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah, PP, nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri Junto pasal 5 ayat 1 huruf B Junto pasal 8 huruf C angka 1 Junto pasal 13 ayat huruf M Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, jelas Dwi. Dwi mengungkapkan proses terkait penyelidikan pelanggaran kode etik oleh AKP Dadang maksimal akan selesai pekan depan. Apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan yaitu dari Dirkrimum dan Propam, jelasnya.